Jadi kita siap, kayak jalan siap macet, siap tidak macet. Kalau siapnya hanya siap tidak macet, giliran macet jengkel, benar? Pergi ke dokter siap ada, siap tidak ada. Udah ditelepon sampai ke sana, maaf dokter tidak praktek karena sama seperti saudara sedang sakit gigi. Ya sudah nggak apa-apa. Nggak boleh mengatakan tahu begini saya nggak akan pergi, nggak boleh. Kan udah nyampe ya. Dua, kalau sudah mulai jengkel, maka rahasianya adalah diam, nggak boleh ngomong. Rasulullah menganjurkan, pokoknya kalau udah diam, karena kalau ngomong juga pasti ngomongnya nggak bagus. Kalau nulis jengkel, nulis tapi jangan desain. Kalau desain udah pasti nyampe tuh. Pokoknya mah diem. Nah, mending diganti dengan zikir. Zikirnya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman jangan dikerasin. Karena jadi masalah baru. Misalkan suami lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi suami yang jadi setannya. Jangan diladenin. Kalau orang marah, jangan diladenin ya. Kalau orang marah diladenin, pasti nyiram bensin ke api. Karena orang yang marah itu tidak siap mendengarkan kebenaran apapun. Siapnya cuma satu, dia pengen puas. Walaupun kita ngomong benar, pasti dianggap nggak benar. Kemana ini belanjaan, Bu? Kok uang bulan segini udah tanggal segini udah habis? Bapak coba dong, lihat. Sekarang kan barang-barang mahal. Bapak terus begitu. Nah, yang awet dong, uang tuh udah besok tinggal beli kalender, taruh di meja makan. Apa ini kalender di meja makan? Awet Pak, setahun. Biar suruh ngemut kalender. Nah, pokoknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau udah langsung ini setan pasti maunya kita ngomong. Karena setan tuh kendaraannya nafsu. Dan terus dikepus-kepus, marah, tendang, hina. Terus omongan yang gak bagus dibisikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Ya Bu, Pak, ingat kalau udah jengkel diam. Karena sekali ngomong akan terus bergulir. Membesar. Ngerti enggak? Ngerti. Apa kamu ngejawab? Begitu. Kalau dia diam aja, dia denger enggak? Ngomong atuh. Serba salah lah. Sampai di mana barusan? Kalau udah begitu dianjurkan, disunahkan pindah posisi. Jadi kalau berdiri duduk berbaring proporsional ya. Jangan sampai di kelas guru pada berbaring. Kenapa Pak Guru berbaring? Jengkel. Artinya kalau kita ganti posisi, ganti suasana, ganti input mungkin reda. Makanya ibu kalau lagi jengkel sama anak jangan ngomong, mendingan bergerak. Cari suasana baru sampai reda. Kalau reda baru bicara. Juga kalau dengan suami sedang bertengkar, kan orang bertengkar tuh lagi nggak normal. Coba suami istri bertengkar, segitu dekatnya teriak dua-duanya. Aneh ya, seperti yang kurang pendengaran. Dan lebih jelek lagi ngomong dua-duanya bareng. Itu siapa yang dengar? Dasar aneh, harusnya kan giliran. Tapi mana mau. Makanya diam aja kitanya ya, hadirin setuju? Kenapa sih teriak-teriak walaupun dekat? Kan hatinya lagi jauh. Kalau hati jauh cenderung teriak. Karena kalau hati lagi dekat nggak teriak-teriak ya, ngehep-hep saja. Terus kan kalau sudah kita ganti posisi, ada hadis walaupun lemah hadis ini dianjurkan untuk berwudu. Karena amarah itu dari api, setan itu juga api dan dipadamkannya dengan air wudu. Lebih bagus lagi kalau sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bu, kalau kita udah reda itu enak di sini ya. Indikasinya kalau kita lagi nyel itu diam, ganti zikir ya. Jangan ngomong karena tidak akan jadi solusi kalau kita marah. Jangan nulis. Kalau nulis dikirim pasti nambah masalah baru. Pokoknya jangan beriak, diam aja. Lebih baik cari tempat baru, wudu, sholat. Pegang ini baik-baik kalau ingin jadi solusi. Kalau kita marah,
itu benar-benar nggak jadi solusi. Gimana ngadepin orang marah? Begini nih rumusnya, kayak batu dilempar, sep, begitu. Terima kalau ada orang marah. Bapak tuh capek tahu, gak gampang jadi lelaki. Ibu nggak usah nyebut, apalagi jadi wanita Pak. Saya hamil, saya melahirkan, Papa tidak pernah hamil. Tapi kan saya yang menghamili, makin ngaco hadirin. Sudahlah, nggak jelas. Jadi bagaimana kalau ada suami marah, tangkap begini, kayak batu dilempar, sep, diam dia. Bapak tuh capek tahu jadi kepala keluarga nggak gampang. Kita diam sambil mangguk, tapi beneran ini. Oh iya Pak, saya ngerti sungguh berat jadi kepala keluarga. Nah begitu, hanya butuh pengertian. Hanya dengan pengertian aja lebih tenang. Ya Pak, sekarang saya lebih paham. Betapa beratnya jadi kepala keluarga, jadi lelaki, dunia akhirat harus bertanggung jawab. Iya Pak, saya paham. Nah, Bapak tuh sebetulnya sayang kepada kalian. Ini lumayan ada 2 gepok, begitulah. Ternyata uang monopoli. Serius Pak, Bu. Apalagi kalau marahnya di telepon, nggak usah dijawab, ngabisin pulsa. Ada juga yang jahil, dijauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit, maaf Pak, putus-putus, tolong diulangi. Oh. Jangan ya Bu ya. Halo? Sing sabar ya. Kalau ngadepin orang marah, ini orang sedang tidak sehat akalnya. Ini orang sedang tidak benar cara berpikirnya. Mau ngapain ngeladenin orang yang tidak benar? Benar? Tidak akan jadi solusi. Kalau orang marah kita yang ngeredakan. Kalau udah reda baru bicara baik-baik. Sebaliknya kalau kita sedang marah, kita juga jangan ngomong. Nanti aja kalau udah reda. Karena orang marah akalnya sedang tidak normal. Sikapnya juga sedang tidak benar. Mudah-mudahan dengan zikir begitu, kita akan lebih bisa menikmati Ramadan ini. Ya, la tagdob walakal jannah. Atau simpan kayu di rumah, tancepin paku tiap marah. Marah tancep. Udah berapa banyak paku yang nancep, minta maaf, cabut pakunya. Nah kalau paku dicabut, habis pakunya, yang tersisa apa? Bolongnya. Gimana ngobatin luka di hati orang? Makanya jangan nancepin paku, itulah lebih baik. Iya, bagaimana sebenarnya kita mengendalikan amarah, itu juga salah satu kunci supaya kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Setelah ini saya yakin pasti banyak yang ingin bertanya ibu-ibu atau juga mungkin pemirsa yang ada di rumah yang bisa jadi pertanyaannya terwakili oleh jamaah yang ada di studio. Jangan kemana-mana, Demi Masa akan segera kembali. Wanita emang gitu, suka nggak jelas ya. Jangan marah Bu. Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau gimana? Lari ya. Kalau ibu dengan anjing lari cepat mana? Tuh kan wanita tuh gitu, ngomong dulu baru berpikir. Maaf tuh lihat pada ketawa. Dia sendiri yang jawab ya, Ibu. Bu, Ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya. Tuh, jadi wanita kayak gitu ya.